Sekarang gantian, selamat siang bapak-bapak dulu, baru ibu-ibu ya Pak Hari ya. Ya, tidak lupa kami ucapkan terima kasih loh kepada Ibu Uti yang sudah 2 tahun berturut-turut bersama dengan Ibu Santi untuk menjadi moderator dalam acara formal discussion kami. Terima kasih. Selamat Ibu. Saya juga merasa berterima kasih kepada Ernst & Young karena sejak ikut dalam EWW ini lebih berani sebetulnya tampil ke depan karena saya sebagai konsultan di branding dan advertising biasanya sibuk di belakang studio lembur sampai pagi dan kita ngurusin deadline. Mungkin yang kayak Mbak dari Femina, Mbak Etik itu pasti tahu persis bahwa kita kerjanya sangat nggak pernah melihat matahari, selalu di dalam. Tapi begitu kita ketemu dengan Mbak Santi, dengan Rita, dengan Donda, wah ada kehidupan di luar sana. Dan pada saat yang sama waktu itu tahun 2011 ternyata saya lihat memang UKM itu sedang di boost sekali. Nah selama ini saya hanya fokus pada service saya kepada industri itu B2B, jadi lebih ke klien saya itu juga cukup demanding karena multinasional seperti Citibank, HSBC, Unilever itu udah pasti comply sekali, jadi kita harus ngikutin standar mereka. Tapi ketika saya bergaul di sini saya melihat UKM ini juga perlu pembinaan dan perlu approach yang beda karena kita dianggap sebagai agent of change, apalagi perempuannya ya, kita dianggap punya kekuatan untuk bisa membangun bangsa karena kita katanya sudah sampai kepada globalisasi 3.0. Jadi kalau pertama dulu kita tergantung pada negara, kedua kita tergantung pada korporasi, ketiga kita tergantung pada diri kita sendiri karena ada teknologi. Jadi di belakang layar kita bisa merubah dunia. Nah ini sebetulnya dengan satu spirit yang dibangun oleh EY, saya ingin ikut berterima kasih dan ikut membina sebetulnya Pak Hari kalau boleh alumni. Jadi saya tadi juga bicara dengan Pak Yongki, Pak gimana kalau kita semua sama-sama naik kelas? Kan ada 5 unsur kemarin, saya ada contekannya Pak biar nggak lupa. 1 networking katanya. Oke, networking, tapi seberapa jauh networking itu sudah dikembangkan? Itu masih menurut saya masih jauh bisa lebih dikembangkan. Karena misalnya seorang sahabat saya Rita itu kalau sudah bicara luar biasa. Dia adalah orang corporate, saya langsung bisa tahu, lu orang corporate nih kalau ngomong sistematis banget. Dia tahu yang mana akarnya, yang mana yang bunganya gitu ya. Nah, tapi dia masuk juga ke UKM, terus dia juga belajar dari saya gimana membuat satu event-event seperti itu. Jadi sebenarnya networking itu bukan hanya kenal siapa, tapi belajar juga ilmu satu sama lain. Tapi masalahnya kita tidak spend waktu di networking, biasanya cuma ketemu, lunch, manggung dan segala macam. Tapi when are we going to work on that network? It has to be built kita. Nah kedua mungkin work in your business ya, bukan tentu saja itu butuh expertise. Tapi kalau ada teman-teman yang bisa sharing, kayak kalau saya perhatikan dari 4 generasi ya Pak ya, dari 2010 itu sebenarnya industrinya macam-macam. Ada yang service kayak saya ini di communication and branding, ada juga yang manufacture, ada yang di plantation, ada yang di real estate, ada yang di property, beda-beda sekali. Dan itu bisnis prosesnya beda, bisnis modelnya beda. Nah tapi kalau kita belajar sendiri pasti working in your business bisa lebih naik kelas lagi Pak gitu. Apalagi kita yang paling like dari survei adalah 90% tuh flop di finance. Bener nggak Pak? Finance kita parah banget di semua industri gitu ya. Karena kadang-kadang yang perempuan ini hidup dari passion. Wah aku suka masak ini, aku suka bikin baju ini, aku suka bikin. Tapi habis itu suruh jualan, aduh susah ya. Ternyata udah bikin baju nggak laku. Terus siapa yang beli? Nah habis nafas. Nah dalam perjalanan saya berteman, saya sebetulnya juga sharing dengan teman-teman. Akhirnya saya punya kesempatan bantu Aleira untuk bikin company profile yang baru. Meskipun semuanya itu membantu, artinya harga teman, harga yang bersahabat. Karena nggak mungkin kita pakai harga korporasi. Tapi dari situ saya punya kepuasan sendiri karena juga menjadi portfolio saya bikin company profile-nya Aleira gitu kan. Berarti harus bagus juga dong gitu kan. Jadi itu mungkin penting Pak. Dan saya juga membantu sebetulnya Rita bikin mobil untuk dan company profile-nya Rita juga gitu. Dan saya sedang membuat campaign green dengan Mbak Santi. Jadi ada yang disebut sociopreneur yang sekarang kita semua pengen naik kelas, pengen ikut EY Pak yang gede Pak. Tapi mungkin sama-sama menjadi sociopreneur, bersama-sama kita bisa menghidupkan
green movement, education movement, living values movement. But it has to be coming from us. Kenapa? Karena kalau kita lihat kita ini, kalau SME, small medium enterprises, kita tuh sudah bisa dibilang medium. Bukan mikro lah, small atau medium ya. Di atas billingnya harus di atas 10. Itu luar biasa sulit karena 90% 5 tahun pertama gagal. Dan kita harus di atas 5 tahun, itu harus disyukuri banget. Tapi juga kita rentan sekali. Ada di atas seutas tali yang kita harus berjalan dengan naik sepeda, jadi we have to be balanced all the time. How gitu, how to be there gitu. Another 5 years, itu kita harus belajar. Public figure, saya dulu pemalu banget. Kenapa? Saya tuh dengan saya merasa di advertising tuh we pay everything. Client has money, ada 150 triliun yang di spend di dalam industri kami, yang bisa everything is paid. Jadi kita ngerasa manggung loh dibayar gitu, tapi ternyata enggak. Ini UKM ini public figure yang keluar karena organik ya, karena keluar dengan karyanya sendiri. Jadi saya merasa itu worth-nya, value-nya dari your publication Pak, itu luar biasa. Nah itu sejalan dengan yang ketiga, dibilang build your public profile. Jadi kalau bisa ada di Femina, ada di Forbes, ada juga di event-event kemarin, meskipun hanya main-main ya Mbak, kita kelihatannya ya, disuruh, tapi ternyata terus di capture juga oleh teman-teman. Jadi itu public profile kami juga terbangun Pak. Jadi terima kasih banget. Padahal saya cuma bilang, Pak Hari saya tolong dong, saya pengen bisa lebih berani manggung. Dikasih deh saya peran itu. Terus yang berikutnya adalah yang tentunya strengthen the finance Pak ya. Jadi itu yang saya bilang sama Pak Yogi, Pak kita dilatih dong how to, kayak sekarang nih AFTA, semua tahun 2015 semuanya investor masuk. Saya sendiri sebagai agensi kecil nih bisa kehimpit dengan kompetisi karena semua dibeli sama Malaysia dan Singapura. Apakah saya mau jual, apakah jual berapa ya? Bagaimana menyehatkan, bagaimana bikin audit, gimana mau mikir orang sehari-hari deadline-nya 24 jam gitu kan. Jadi kalau bisa ada forum bagus banget. Dan yang terakhir menurut saya yang paling bagus adalah collaborate. This is a time where we need to collaborate, dan saya lihat 4 tahun cukup untuk kita tumbuh secara organik. Now we have to be really scaling up together, and we can do better because we are solid and we are one. Thank you very much. Terima kasih banyak Ibu Uti. Terima kasih banyak.